Halo semuanya, kenalin aku Syahnas, aku mahasiswi semester 3. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas seputar AI atau Artificial Intelligence. Tapi kalian tau gak sih kalau ternyata kehidupan kita ini gak jauh dari yang namanya Artificial Intelligence? Lalu AI itu apa sih? Jadi AI itu kayak asisten kita, tapi dia bukan robot Terminator yang selalu ngejar hidup kita, tapi justru bikin hidup kita lebih gampang dan efisien. Oke, kali ini aku bakal bahas seputar AI dari mulai definisi menurut para ahli, ruang lingkup bidang aplikasi, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak penjelasannya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan mulai pembahasan dimulai dari definisi AI menurut para ahli. Jadi di sini aku mengutip beberapa dari para ahli. Yang pertama itu ada John McCarthy di tahun 1956. Menurutnya, artificial intelligence is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Jadi McCarthy ini beliau lebih menekankan AI sebagai ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin atau program cerdas yang menitik beratkan pada kemampuan intelektual mesin. Nah, tapi kalau misalnya menurut Elaine Rich di tahun 1983, menurutnya Artificial intelligence is the study of how to make computer to think at which at the moment people are better. Ternyata Rich ini menekankan pada upaya membuat komputer meniru kemampuan manusia dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Fokusnya pada perbandingan kemampuan manusia versus mesin. Nah, sementara menurut Stuart Russell and Peter Norvig pada tahun 1995, ini merupakan edisi terbaru di tahun 2021, di mana mereka ini membagi definisi AI dalam 4 pendekatan. Yang pertama itu ada system that think like humans, kemudian ada system that acts like humans, yang ketiga ada system that think rationally, and yang keempat system that acts rationally. Jadi Russell dan Norvig ini dia lebih menekankan pendekatan konseptual dan metodologis. AI itu tidak hanya sekedar meniru manusia, tetapi juga bisa diarahkan ke rasionalitas dan optimalisasi tindakan, bukan sekedar meniru perilaku manusianya saja. Jadi kalau misalnya kita buat perbedaan penekanannya, McCarthy itu dia lebih fokus pada ilmu dan rekayasa, teknis, bukan intimasi manusia, tapi penciptaan kecerdasannya. Tapi kalau Rich itu fokus pada imitasi kemampuan manusia. Apa yang manusia bisa lakukan, komputer bisa dilatih untuk bisa juga. Tapi kalau Russell dan Norvig itu fokus pada kerangka berpikir rasional, human-like versus rasional, memberikan pendekatan lebih luas dan metodologis terhadap AI. Nah, karena tadi kita juga sudah mengetahui terkait definisi AI menurut para ahli, sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah perkembangan AI ini. Apakah mungkin AI itu muncul secara tiba-tiba saja, atau ada sejarah perkembangannya dari mulai abad pertengahan sampai era modern ini? Ternyata AI itu dimulai di tahun 1950 dan berkembang sehingga saat ini loh teman-teman semuanya. Dan kita akan mulai dari awal gagasan di tahun 1950. Nah, pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan Turing Test. Itu adalah sebuah cara untuk menilai apakah mesin ini bisa dianggap cerdas layaknya manusia. Lalu pada tahun 1956, John McCarthy menyelenggarakan Dartmouth Conference yang dianggap sebagai kelahiran AI secara resmi. Nah, pada masa ini, fokus penelitian itu masih sederhana, seperti permainan catur, logika simbolik, dan pemrograman awal. Lanjut ke era optimisme pada tahun 1956 hingga tahun 1970. Nah, di tahun inilah banyak ilmuwan saat itu percaya bahwa komputer akan segera bisa meniru kecerdasan manusia. Dari sinilah lahir program-program awal seperti logic theories and general problem solver. AI pada masa ini masih berlandaskan pada aturan logika atau sering disebut AI simbolik. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama. Memasuki tahun 1970 sampai tahun 1980, terjadi periode yang dikenal dengan nama AI Winter. Harapan tinggi tidak sesuai kenyataan karena keterbatasan komputasi dan data. Akibatnya, banyak penelitian dihentikan dan dana riset menurun drastis. Meski begitu, pada tahun 1980-an, AI bangkit kembali lewat kemunculan expert system atau sistem pakar. Nah, sistem ini bisa memecahkan masalah spesifik di bidang tertentu, misalnya di kedokteran. Contoh terkenalnya adalah MySyn, yang digunakan untuk membantu diagnosis medis. Sayangnya, sistem pakar ini ternyata mahal dan sulit dipelihara, sehingga popularitasnya kembali menurun. Nah, kemudian memasuki era 90-an hingga tahun 2000.
AI berkembang ke arah yang lebih modern lewat pendekatan machine learning. Berbeda dari sebelumnya, AI mulai belajar dari data menggunakan metode statistik dan algoritma baru. Nah, pada masa ini muncul kemajuan besar dalam pengenalan suara, mesin pencari, dan pengolahan gambar atau computer vision. Dan akhirnya kita sampai di era AI modern sejak tahun 2010 hingga sekarang. Revolusi besar terjadi berkat perkembangan deep learning atau jaringan saraf tiruan dalam. Teknologi ini membuat AI bisa diaplikasikan secara luas, mulai dari mobil tanpa pengemudi, asisten virtual, chat GPT yang sering banget kita pakai nih teman-teman semuanya buat ngerjain makalah, skripsi, dan lain-lain. Tapi aku juga gitu kok, aku juga sering gunain chat GPT buat tugas kuliah. Rekomendasi di YouTube juga bisa digunain. Netflix sampai diagnosis medis berbasis AI. Saat ini AI juga sudah menjadi teknologi kunci dalam era industri 4.0, big data, dan transformasi digital. Jadi singkatnya, perjalanan AI ini dimulai dari mimpi besar di tahun 1950, kemudian sempat jatuh di era AI winter, bangkit lewat expert system dan machine learning, hingga akhirnya mencapai puncaknya di era deep learning sekarang, dan bisa jadi perkembangan ini masih terus berlanjut ke masa depan. Nah, ternyata sejarah perkembangan AI itu ternyata cukup rumit juga ya teman-teman semuanya. Tidak hanya AI yang sekarang bisa kita gunakan secara gampang, ternyata juga AI sempat mengalami yang namanya keruntuhan di masa AI winter. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui tentang sejarah AI, sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup AI. Nah, ruang lingkup artificial intelligence itu mencakup berbagai bidang ilmu dan teknologi yang berusaha membuat mesin dapat berpikir, belajar, memahami, dan bertindak cerdas layaknya manusia. Lingkupnya itu meliputi pertama, Natural Language Processing atau yang bisa dikenal NLP. Nah, kemampuan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Kemudian yang kedua, ada Machine Learning and Deep Learning, yaitu membuat sistem yang bisa belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Kemudian yang ketiga, ada Computer Vision, yaitu memungkinkan mesin mengenali dan menginterpretasi gambar ataupun video. Keempat, ada Robotics and Autonomous System. Nah, ini yaitu pengembangan robot atau sistem otomatis yang bisa bertindak mandiri. Yang kelima, ada Expert System dan Decision Making, yaitu sistem pakar yang membantu pengambilan keputusan berbasis aturan atau data. Yang keenam, ada Speech Recognition and Synthesis, yaitu mengenali dan menghasilkan suara manusia. Oke, kalau ruang lingkupnya AI ini sangat banyak, lalu bidang aplikasinya apa aja sih? Nah, bidang aplikasinya tentu juga sangat banyak sekali. Yang pertama di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu digunakan sebagai diagnosis penyakit dengan bantuan AI. Misalnya mendeteksi kanker lewat citra medis. Kemudian robot bedah atau aplikasi prediksi obat. Nah, selain di kesehatan, bidang aplikasinya ada juga di transportasi, seperti mobil otonom, kemudian sistem navigasi cerdas, seperti yang biasa kita gunakan Google Maps. Nah, kemudian selain di transportasi, ada juga di bagian keuangan. Nah, dalam bidang keuangan, AI ini berfungsi mendeteksi penipuan transaksi, chatbot layanan pelanggan bank, dan sistem rekomendasi investasi. Tak hanya dalam sistem keuangan, bidang aplikasi AI juga dapat ditemukan di e-commerce dan media sosial sebagai rekomendasi produk seperti Shopee, Tokopedia, kemudian algoritma personalisasi konten seperti YouTube, TikTok, dan juga Netflix. Nah, tidak hanya sebagai e-commerce dan media sosial, ternyata dalam AI juga memiliki bidang dalam hukum dan administrasi publik, seperti untuk legal teach, untuk analisis dokumen hukum, AI, dan untuk efisiensi pelayanan publik dan prediksi kebijakan. Oke, sekarang kita bakal masuk ke contoh penerapan AI dan efisiensinya dalam kehidupan manusia. Pertama, AI itu sebagai asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, Alexa, atau bahkan ChatGPT yang sering banget digunain oleh seluruh mahasiswa nih. Nah, AI ini bisa menjawab pertanyaan, mengikuti jadwal, mengirim pesan, sampai mencari informasi. Efeknya jelas banget, kita jadi bisa hemat waktu karena banyak tugas rutin bisa dikerjakan hanya dengan perintah suara ataupun teks. Kedua, rekomendasi produk dan konten. Pernah gak sih kalian buka Tokopedia, Netflix, YouTube, atau Spotify, terus langsung muncul rekomendasi sesuai selera? Itu kerjaan AI yang menganalisis kebiasaan kita. Jadi kita nggak perlu lama-lama cari, langsung diarahkan ke barang, film, atau musik yang relevan dengan minat kita. Jadi efisiensi banget kan? Nah, yang ketiga, itu sebagai navigasi dan transportasi. Contohnya,
Google Maps, atau aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab. AI ini memproses data lalu lintas secara real time untuk kasih rute tercepat. Hasilnya, kita bisa hemat waktu di perjalanan, hemat bensin, dan tentu saja kita lebih mudah sampai tujuan tanpa harus nyasar. Yang keempat, itu sebagai deteksi spam dan keamanan digital. Nah, AI ini jadi semacam satpam digital, teman-teman. Di email, AI bisa memfilter spam. Di perbankan atau e-commerce, AI mendeteksi transaksi mencurigakan dan melindungi data pengguna. Dengan begitu, kita terhindar dari kerugian dan gak perlu ngawasin semua transaksi secara manual. Nah, yang kelima, itu sebagai smart home dan otomatisasi. Sekarang banyak rumah pakai lampu pintar, AC pintar, bahkan CCTV berbasis AI. Nah, sistem ini tuh bisa menyesuaikan pencahayaan, mengatur suhu ruangan, dan juga menjaga keamanan sesuai kebiasaan penghuninya. Hasilnya, rumah jadi lebih hemat energi, aman, dan pastinya nyaman juga teman-teman semuanya. Jadi, kelima contoh tadi itu membuktikan kalau AI itu hadir untuk bantu kita menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya, sehingga kita ini jadi lebih efisien. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan mengenai Artificial Intelligence atau AI. Jadi, ternyata AI ini sudah banyak banget membantu kehidupan kita jadi lebih gampang dan efisien. Tapi ingat ya teman-teman semuanya, dengan kehadiran AI jangan membuat kita jadi malas mikir, karena AI hanya bantu kerja kita, tapi kreativitas tetap milik manusia. See you, terima kasih sudah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.